Tega. Mertuaku memakan bakso ngidamku. Aku dan Arya tinggal bersama Ibu Arya di sebuah rumah kecil yang sudah tua. Rumah itu tampak kusam dengan dinding yang mulai mengelupas di beberapa bagian dan atap yang kadang bocor ketika hujan datang. Meskipun demikian, itu adalah satu-satunya tempat yang bisa kami sebut rumah. Karena kami belum mampu membeli rumah sendiri. Hidup kami penuh dengan keterbatasan. Tidak hanya soal keuangan, tetapi juga ruang pribadi yang hampir tidak ada. Kami tidur di kamar yang sempit, dengan hanya sedikit perabotan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Setiap hari, kami harus berjuang untuk bertahan hidup, dan terkadang, setiap langkah terasa sangat berat. Namun, ada satu hal yang memberi kebahagiaan dalam hidupku. Aku sedang hamil. Kehamilan ini datang dengan segala keindahan dan harapan. Meskipun kami tahu kehidupan kami tidak akan mudah. Aku melihat kehamilan ini sebagai sebuah berkah yang luar biasa. Setiap kali Arya menatap perutku, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Ia selalu berbicara lembut pada calon anak kami, berharap agar bayi ini tumbuh sehat dan kuat. Meskipun kondisi kami serba kekurangan, ada semangat yang luar biasa dalam diri Arya, yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, baik untukku maupun untuk keluarganya. Namun, hidup di rumah Ibu Arya bukanlah hal yang mudah. Meskipun kami saling menyayangi, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Ibu Arya seringkali memberikan komentar yang pedas, bahkan terkadang menyakitkan. Ia tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya terhadapku. Aku tahu bahwa ia menganggap aku tidak cukup baik untuk menjadi pasangan hidup Arya. Mungkin ia berpikir aku tidak mampu memberi kebahagiaan yang diinginkan untuk anaknya. Atau mungkin ia merasa khawatir tentang masa depan kami. Setiap kali aku berusaha berbicara atau berbagi perasaan, seringkali aku merasa seperti aku tak pernah benar-benar didengarkan. Ia selalu mengatakan bahwa kami hidup terlalu sederhana, bahkan dalam hal-hal kecil. Misalnya, ketika aku memasak dengan bahan yang terbatas, ia sering mengkritik masakan itu tanpa memberi dukungan atau pengertian. Aku tahu bahwa ini adalah cara Ibu Arya menunjukkan kekhawatirannya. Tetapi seringkali aku merasa terluka. Di sisi lain, meskipun ada banyak ketegangan, aku tetap mencintai Arya dengan sepenuh hati. Arya adalah orang yang penuh kasih sayang. Meskipun hidup kami tidak sempurna, setiap hari ia bekerja keras. Meskipun penghasilannya seringkali tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan kami, aku tahu betul betapa berat beban yang ia pikul. Ketika ia pulang ke rumah setelah bekerja, wajahnya sering terlihat lelah, tetapi senyuman yang ia berikan padaku dan perutku selalu membuat segala kesulitan itu terasa sedikit lebih ringan. Kami berbicara tentang masa depan yang lebih baik, tentang memiliki rumah sendiri, tentang memberikan kehidupan yang layak untuk anak kami. Meskipun itu semua hanya impian di tengah keterbatasan, aku tidak ingin berhenti berharap. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus menggerogoti pikiranku. Bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik untuk anak kami jika hidup kami terus-menerus berada dalam kesulitan? Aku tahu bahwa kami harus kuat, tetapi kadang-kadang, rasa tidak cukup itu membuatku merasa rapuh. Aku tidak ingin anak kami tumbuh dalam keadaan seperti ini, di tengah ketegangan dan ketidakpastian. Aku ingin memberinya kebahagiaan, cinta, dan keamanan. Tapi kadang, aku merasa terkadang aku terlalu kecil untuk membawa beban besar ini sendirian. Meskipun segala sesuatunya terasa sulit, aku tidak ingin menyerah. Aku ingin berjuang demi masa depan anak kami, demi Arya, dan demi hubungan kami yang penuh cinta. Aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan komentar-komentar pedas dari Ibu Arya, meskipun setiap kata itu terasa seperti pisau yang mengiris. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun kami hidup dalam kesederhanaan,
Kami bisa memberikan kebahagiaan, bahwa cinta kami lebih kuat dari segala keterbatasan. Aku tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan panjang, penuh tantangan, tetapi aku siap menghadapi semuanya, demi keluarga kecil kami yang akan segera lahir. Dengan hati yang penuh harapan, aku melangkah maju, bertekad untuk memberikan yang terbaik, meski keadaan kami tidak mudah. Aku tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari kemewahan, tetapi dari cinta yang tulus dan usaha keras. Aku berharap suatu hari nanti, Arya dan aku bisa melihat anak kami tumbuh dengan senyum di wajahnya, hidup dalam cinta yang tidak terbatas, meskipun kami tak punya banyak harta. Kehamilan ini adalah kabar yang sangat kami tunggu-tunggu. Sejak pertama kali tahu bahwa aku hamil, aku merasa dunia seakan menjadi lebih terang. Setiap hari terasa penuh harapan, dan setiap langkah yang aku ambil seolah-olah diiringi dengan kebahagiaan yang datang dari dalam diriku. Arya pun terlihat sangat senang. Bahkan lebih dari itu, ia tampak penuh perhatian. Setiap malam, ia selalu menanyakan kabarku, apakah aku merasa baik-baik saja, dan apakah aku membutuhkan sesuatu. Kami berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang ingin kami miliki, tentang semua impian yang ingin kami capai bersama. Kehamilan ini memberi kami harapan baru di tengah hidup yang penuh tantangan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung mulus. Setelah beberapa minggu kehamilan, aku mulai merasakan perubahan pada tubuhku yang tak pernah aku duga sebelumnya. Mual yang hebat, muntah-muntah yang datang tanpa peringatan, dan kehilangan selera makan yang membuatku merasa semakin lemah. Semua itu datang begitu tiba-tiba, dan seolah-olah membuat dunia sekitarku berputar dengan cara yang sangat sulit dipahami. Awalnya, aku hanya merasa sedikit mual, tapi lama-kelamaan, itu semakin parah. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman, dan sepanjang hari aku merasa lelah dan tak berdaya. Rasanya, tubuhku tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginanku. Aku mulai kesulitan makan. Bahkan bau makanan yang biasa aku nikmati pun menjadi sangat menyiksa. Masakan sederhana seperti nasi goreng atau sayur bening yang biasanya aku buat dengan hati-hati, kini terasa sangat menjijikkan. Setiap suap yang aku coba masukkan ke mulut, hanya berakhir dengan muntah. Aku bahkan tak bisa menikmati makanan favoritku yang dulu selalu membuatku bahagia. Ini membuat aku merasa sangat frustasi dan cemas. Aku tahu, tubuhku membutuhkan asupan nutrisi untuk bayi yang ada dalam kandunganku. Tetapi perutku yang terus-menerus menolak makanan membuatku semakin tertekan. Arya melihat semua itu dengan kecemasan yang mendalam. Aku bisa melihat bagaimana matanya dipenuhi keprihatinan setiap kali aku muntah atau hanya mampu makan sedikit. Ia berusaha memberikan semangat dan menyiapkan makanan yang menurutnya mungkin bisa aku makan. Meskipun hasilnya tetap sama, aku menolaknya. Arya bahkan mencari obat-obatan yang bisa membantu mengurangi rasa mual. Tetapi tak ada yang berhasil. Setiap hari terasa semakin sulit, dan aku bisa merasakan betapa frustrasinya Arya, yang mencoba untuk menjaga semuanya tetap baik-baik saja, sementara aku hanya bisa menangis dan merasa tidak berdaya. Mas Arya, yang biasanya sangat sabar dan penuh perhatian, kini mulai kebingungan. Aku tahu bahwa ia ingin membuat semuanya lebih baik untukku, tetapi ia juga merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri, tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali ia datang dengan semangkuk bubur hangat atau mencoba membuatkan teh jahe, ia akan duduk di sampingku dengan ekspresi penuh harap, berharap bahwa aku bisa memakannya. Tapi setiap kali aku menolaknya, aku bisa merasakan hatinya sedikit tercabik. "Kenapa kamu gak bisa makan?" tanyanya dengan nada yang penuh kecemasan. Matanya memandangku penuh rasa ingin tahu, tetapi juga kebingungan. Aku hanya bisa menjawab dengan suara lirih. "Aku nggak bisa, rasanya mual." Arya menarik napas panjang, lalu mengusap rambutku dengan lembut. "Aku tahu ini sulit, tapi kita harus coba lagi.
Kalau kamu nggak makan, nanti bayi kita bisa kekurangan gizi, katanya dengan lembut. Aku merasa tertekan. Aku tahu ia benar. Tetapi rasanya tak ada yang bisa kulakukan untuk mengatasi mual yang tak henti-hentinya. Hari-hari pun berlalu dengan penuh perjuangan. Setiap kali aku muntah, aku merasa semakin lemah dan putus asa. Aku merasa seperti gagal, karena aku tak bisa memberikan yang terbaik untuk bayi kami. Aku ingin memberi Arya dan bayi kami kebahagiaan. Tetapi kondisi ini membuatku merasa seperti aku tidak cukup baik untuk tugas besar ini. Namun, meskipun begitu, ada sesuatu dalam diri Arya yang membuatku merasa tetap diberi kekuatan. Setiap kali aku lemah, dia ada di sana, memberiku semangat dan pengertian. Meskipun dia sendiri kesulitan melihatku dalam keadaan seperti itu, ia tetap mencoba menjadi penopang. Aku tahu ia merasa khawatir, tetapi ia berusaha menahan perasaannya demi aku dan calon anak kami. Aku akan tetap ada, sayang. Ucapnya suatu malam saat aku merasa sangat lelah dan hampir tak mampu bangun dari tempat tidur. Kita akan melewati ini bersama. Jangan khawatir, aku akan selalu ada untukmu. Dan meskipun aku merasa tak berdaya, kata-kata itu memberi sedikit ketenangan dalam hatiku. Aku tahu, meskipun kehamilan ini penuh dengan tantangan dan kesulitan, kami akan tetap bersama dalam setiap langkahnya. Kami akan berjuang bersama, apapun yang terjadi. Aku hanya berharap agar tubuhku segera bisa menerima kenyataan ini, dan aku bisa kembali memberikan yang terbaik untuk Arya dan bayi kami. Malam itu, perutku kembali terasa kosong, meskipun aku sudah mencoba makan sedikit tadi siang. Rasa mual yang mendera sepanjang hari sedikit mereda. Namun ada satu keinginan yang tiba-tiba muncul begitu kuat di dalam hatiku. Aku menginginkan bakso. Bau gurih dan kuah kaldu yang kaya rasa seakan mengisi setiap sudut pikiranku, menggoda hingga aku tak bisa berpikir tentang makanan lainnya. Sejak aku hamil, rasa ngidam ini datang begitu tak terduga. Makanan yang biasanya biasa-biasa saja, kini menjadi sesuatu yang tak tergantikan. Bakso, dengan daging yang kenyal dan kuah yang hangat, menjadi satu-satunya hal yang bisa aku bayangkan. Aku menatap Arya yang sedang duduk di meja, menatap layar ponselnya. Ia baru saja pulang setelah seharian bekerja, dan tampak kelelahan. Namun seperti biasa, ia tetap tersenyum padaku. Arya. Suaraku terdengar pelan, tapi cukup jelas. Aku ngidam bakso. Arya menoleh. Alisnya sedikit terangkat. Ia tahu betul bahwa kondisi keuangan kami sangat terbatas. Dan untuk mencarikan makanan enak seperti itu pasti bukan hal yang mudah. Bakso. Sayang, kamu yakin? Kan udah malam banget. Gak gampang cari. Aku menggigit bibir bawahku. Tak ingin terlihat cemas. Tapi keinginan itu sangat kuat. Aku benar-benar ingin. Arya, aku nggak tahu kenapa. Tapi aku ingin banget. Kalau ada cara, tolong carikan aku bakso. Arya menatapku sejenak. Matanya penuh dengan kebingungan dan sedikit kegelisahan. Aku tahu dia khawatir. Bahkan merasa tertekan dengan permintaanku ini. Di balik senyumannya, aku bisa merasakan ketegangan yang mulai muncul. Aku tahu, meskipun dia ingin membahagiakan aku, ia juga menyadari bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk meminta sesuatu yang mewah seperti itu. Baiklah, aku coba carikan, jawabnya, meskipun ragu. Ia bangkit dari kursinya dan mulai mencari ponselnya lagi. Mencari nomor telepon warung atau kedai yang masih buka. Aku hanya bisa berharap bahwa ia bisa menemukan sesuatu yang sesuai. Namun, belum sempat Arya melakukan apapun, suara ibu Arya yang nyaring terdengar dari ruang tamu. Kamu ngidam apa lagi, Hana? Suara ibu Arya teriak, dengan nada marah yang langsung menggetarkan hatiku. Aku tahu, setiap kali ia berbicara dengan nada itu,
Artinya ia sedang tidak senang. Aku menunduk, cemas, dan mencoba tetap tenang meskipun hatiku mulai berdegup kencang. Aku tahu persis apa yang akan terjadi. Ibu Arya selalu memiliki cara untuk menyudutkan aku dengan kata-katanya yang tajam. Arya pun terdiam sejenak. Tak tahu harus berkata apa. "Arya." Ibu Arya melangkah masuk dengan wajah merah padam. Matanya melotot tajam. "Kamu tahu kan, kita ini hidup susah. Gak punya uang untuk beli makanan yang gak perlu. Kenapa kamu harus ikut-ikutan memanjakan istrimu dengan ngidam bakso? Kita ini gak mampu." Aku merasa perutku tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. Dan aku merasa sangat kecil. Selama ini, aku tahu Ibu Arya tidak terlalu menyukaiku. Tetapi serangan kata-kata seperti itu, di tengah malam yang seharusnya penuh kedamaian, membuat suasana tegang dan tidak nyaman. Arya terlihat sangat cemas, dan aku bisa melihat ketegangan yang terlukis jelas di wajahnya. Ia berusaha menenangkan ibunya, namun terlihat kesulitan. "Ibu, ini cuma ngidam. Sayang, aku cuma mau coba carikan sesuatu yang dia mau," ujarnya dengan suara hati-hati, berusaha menjelaskan tanpa menambah api yang sudah mulai menyala. Ibu Arya menatapku dengan mata yang penuh kekecewaan. "Ngidam? Apa kamu nggak tahu diri? Kalau kamu lapar, kenapa nggak makan aja apa yang ada di rumah? Kami ini bukan orang kaya. Bisa beli bakso seenaknya. Kamu hanya bisa manja. Ingin ini itu tanpa memikirkan keadaan kami." Aku merasa lidahku terdiam. Tidak tahu harus membalas apa. Kata-kata Ibu Arya itu sangat menusuk, seperti menghina bukan hanya aku, tetapi juga Arya yang berusaha keras untuk memenuhi segala kebutuhanku. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku tidak bermaksud merepotkan atau memanjakan, tapi kata-kataku terasa terjebak di tenggorokan. Aku merasa sangat terhina. "Sudahlah, Ibu." Suara Arya mulai terdengar lebih tegas. Meskipun masih ada rasa cemas di dalamnya. "Hana cuma ngidam. Aku cuma coba cari. Kalau nggak bisa, ya udah, kita cari yang lain. Tolong, jangan marah-marah." Tapi Ibu Arya tidak mau mendengar. "Ini salahmu, Arya. Kamu terlalu membiarkan dia mengatur semuanya. Kamu tahu kita nggak punya banyak. Tapi kamu tetap menurut. Kamu nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk keluarga ini." Suaranya semakin keras, dan suasana semakin mencekam. Aku bisa merasakan udara di sekitar kami semakin tegang. Arya dan Ibu Arya berdebat lebih keras lagi, dan aku merasa seperti orang asing yang terperangkap dalam pertempuran mereka. Di dalam hatiku, aku merasa semakin terpuruk, bingung dan tak berdaya. Aku tidak menginginkan perselisihan ini. Aku hanya ingin sesuatu yang bisa membuatku merasa sedikit lebih baik. Tetapi sekarang sepertinya aku hanya menjadi beban yang semakin memperburuk keadaan. Di tengah pertengkaran itu, aku hanya bisa duduk diam, memandang Arya yang terlihat sangat cemas, dan Ibu Arya yang semakin marah. Tak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan ini. Aku tahu aku harus bersabar. Tetapi perasaan terluka itu semakin sulit untuk kuhindari. Setiap kali aku membuka mulut untuk meminta sesuatu, baik itu makanan atau sekadar barang kecil yang aku perlukan, aku merasakan udara di sekeliling kami menjadi lebih berat. Rasanya, kata-kata itu hampir selalu datang dengan rasa takut. Takut akan reaksi Ibu Arya yang selalu cepat marah, yang akan menganggapku sebagai beban, atau bahkan sesuatu yang tak seharusnya ada dalam hidup mereka. Aku mulai merasa seperti aku tidak punya hak untuk meminta apapun. Keinginan-keinginan kecil yang dulu terasa biasa kini menjadi hal yang sangat menakutkan untuk aku ungkapkan. Sejak kejadian malam itu, aku jadi semakin ragu untuk berbicara, apalagi meminta sesuatu kepada Arya. Aku tahu bahwa setiap permintaanku bisa memicu kemarahan ibunya.
Dan aku merasa seperti tak ingin membuat keadaan semakin buruk. Aku merasa seolah-olah permintaanku selalu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, seolah aku adalah orang yang tidak tahu diri, hanya tahu meminta tanpa memikirkan keadaan kami yang serba kekurangan. Ibu Arya sering mengungkit-ungkit betapa sulitnya hidup kami dan betapa kami harus bisa menahan diri. "Kamu ini istri yang manja," kata-katanya sering bergema dalam benakku. "Punya suami yang sudah susah bekerja, masih saja minta ini itu. Seharusnya kamu tahu diri, tahu malu." Setiap kali aku mendengar itu, hati kecilku merasa teriris. Aku tahu bahwa Ibu Arya tidak bermaksud jahat, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menjadi pengingat bahwa aku bukan bagian dari keluarga ini yang layak meminta atau menginginkan sesuatu. Aku merasa semakin terasing, merasa seperti aku adalah penghalang dalam hidup mereka, sesuatu yang membuat keadaan semakin sulit. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tidak lagi meminta apapun. Bahkan saat aku merasa lapar, aku lebih memilih untuk diam dan menunggu Arya pulang, berharap dia bisa membawakan sesuatu. Tetapi, terkadang, ia datang hanya dengan makanan yang sederhana, makanan yang bahkan tak bisa mengusir rasa lapar dengan baik. Aku tahu dia berusaha keras, dan aku tak ingin menambah beban pikirannya dengan permintaanku. Tetapi, semakin hari, tubuhku semakin lemah. Mual yang tak kunjung reda, ditambah dengan rasa lapar yang tak terpuaskan, membuatku merasa semakin tak berdaya. Suatu malam, Arya pulang dengan wajah cemas. "Kamu kenapa? Kok kelihatan pucat banget?" tanyanya dengan suara lembut, menyentuh dahiku dengan telapak tangannya. Aku hanya menggelengkan kepala, mencoba tersenyum walaupun hatiku terasa perih. "Aku cuma capek," jawabku pelan. Meskipun dalam hati aku tahu itu bukan satu-satunya alasan. Aku ingin sekali mengatakannya. Ingin sekali meminta sesuatu yang bisa membuatku merasa lebih baik. Tetapi aku tak bisa. Aku tak ingin melihat wajah Ibu Arya yang penuh amarah, atau mendengar kata-kata yang menyakitkan lagi. Arya menghela napas panjang dan duduk di sebelahku. "Kamu gak perlu merasa seperti itu. Hah? Kamu bisa ngomong kalau ada yang kamu butuhin. Aku gak akan marah. Tapi jangan tahan sendiri. Aku gak mau lihat kamu menderita sendirian." Aku menunduk, merasa terjebak dalam rasa bersalah. "Aku gak mau merepotkan kamu, Arya. Lagi pula, kita gak punya banyak. Aku tahu kalau aku minta sesuatu, Ibu pasti marah besar." Arya terdiam sejenak. Matanya menatapku dengan tatapan penuh pengertian. "Hana, kamu gak merepotkan aku. Kita ini keluarga, dan aku ingin kamu merasa nyaman. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja. Aku akan berusaha semampuku. Tapi jangan cuma diam dan tahan sendiri." Aku ingin sekali menangis mendengar kata-katanya, tetapi aku menahan air mata itu. Aku tahu Arya sangat mencintaiku, dan aku sangat berterima kasih padanya. Tetapi rasa takut dan cemas itu begitu besar, membuatku ragu untuk meminta lagi. Aku tahu dia berusaha keras, tetapi aku juga tahu betapa beratnya hidup kami. Aku merasa seperti aku bukan bagian dari solusi, hanya bagian dari masalah yang harus dihadapi. Setiap kali aku membuka mulut untuk meminta sesuatu, aku merasa seperti menambah beban di pundaknya, dan itu membuat hatiku semakin hancur. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Keadaan kami tak banyak berubah. Aku semakin jarang meminta apapun, bahkan saat aku sangat membutuhkan sesuatu. Aku mencoba untuk menyembunyikan rasa lapar dan kelelahan, karena aku tahu betul bahwa permintaanku bisa membuat keadaan semakin sulit. Meskipun aku tahu Arya ingin yang terbaik untukku, aku merasa terperangkap dalam rasa malu yang besar. Ibu Arya tetap memandangku dengan penuh kekecewaan, seolah-olah aku adalah beban yang harus ditanggung. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di sudut ruangan,
Menatap piring kosong di depan mata, aku merasakan sebuah keinginan yang begitu kuat. Aku ingin sekali makan sesuatu yang enak, sesuatu yang bisa mengisi perutku yang kosong dan memberikan sedikit kebahagiaan. Tetapi sebelum aku bisa mengungkapkannya, aku mendengar suara Ibu Arya dari ruang depan. "Hana, kamu harus belajar bersyukur." Suaranya terdengar keras, meskipun dia sedang berbicara kepada Arya. "Jangan hanya menginginkan yang lebih. Harus bisa terima apa adanya. Kalau tidak, hidup ini akan semakin sulit." Kata-kata itu kembali menghantui pikiranku. Aku mengerti bahwa dia hanya ingin mengingatkanku untuk tidak terlalu mengharap lebih. Tetapi hatiku merasa sangat berat. Aku hanya ingin sedikit kebahagiaan, sedikit kenyamanan. Tetapi bahkan itu pun terasa terlarang. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir menetes, dan kembali memalingkan wajahku dari semua itu. Sepertinya, untuk saat ini, lebih baik aku tetap diam, tidak meminta apapun, agar tidak menambah beban pada keluarga ini. Suatu malam yang sepi, Arya pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang membuatku merasa harapan itu kembali menyala. Tangan kanannya memegang sebuah kantong plastik, dan aku bisa melihat ada bentuk bulat berwarna putih yang terlihat familiar di dalamnya. "Hana," suara Arya lembut, dan aku bisa mendengar kegembiraan yang coba ia sembunyikan. "Aku akhirnya berhasil mendapatkan bakso yang kamu inginkan. Maaf ya, harus nganterin ke sana ke sini. Tapi aku tahu kamu pasti suka." Hatiku berdebar-debar mendengarnya. Aku sudah lama tidak merasa seperti ini. Seperti ada kebahagiaan kecil yang datang di tengah kesulitan yang kami hadapi. Arya sudah berusaha sekuat tenaga, berlari ke sana-sini, mencoba mencarikan aku bakso meski tahu betapa terbatasnya waktu dan uang kami. Aku merasa terharu, dan seketika itu juga, rasa lapar yang sudah lama tertahan seperti muncul kembali begitu kuat. "Terima kasih, Arya." Aku berkata dengan penuh rasa terima kasih. Aku meraih kantong plastik itu, berharap bisa segera menikmati setiap suapan yang kuinginkan. Arya tersenyum lebar, meskipun kelelahan jelas terlihat di wajahnya. Ia duduk di sampingku, menunggu dengan sabar, tahu bahwa aku sudah sangat mengidamkan makanan itu. Namun, saat aku membuka kantong plastik itu dan melihat isinya, hatiku langsung tercekat. Bakso yang aku idam-idamkan tidak utuh lagi. Hanya ada beberapa potongan yang tersisa, dan semuanya terlihat sudah tidak segar. Bahkan kuahnya hampir habis. Hanya sedikit sisa yang tertinggal di dasar wadah plastik. Aku menatapnya, bingung, mencoba memahami apa yang terjadi. "Arya ini?" Suaraku hampir tak terdengar, begitu kecewa dan bingung. Arya menatap bakso itu, matanya terbelalak sejenak, lalu cepat-cepat beralih menatapku dengan ekspresi yang berubah dari cemas menjadi bingung. "Apa ini masih cukup?" tanya Arya. Tetapi aku bisa melihat betapa ia sudah tahu jawabannya. Ia mencoba tersenyum, tetapi aku bisa merasakan kegelisahannya. Aku hanya bisa menatap bakso yang sudah tak lengkap itu. Kecewa. Ibu yang makan, ya?" Tanyaku pelan. Suara itu hampir terjatuh dari bibirku. Aku merasa sangat sakit hati. Tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi kenyataan itu jelas. Sisa bakso yang ada di hadapanku adalah bukti yang tak bisa dibantah. Arya terdiam. Ia menghela napas panjang, menunduk, seolah merasa bersalah. "Maaf, Hana, aku tadi lihat ibu makan sedikit, tapi aku nggak tahu dia habisin sampai sisa begini," katanya dengan suara penuh penyesalan. "Aku udah cari jauh-jauh, ngeluarin uang buat ini, tapi ibu, dia cuma lihat dan..." "Arya!" Suaraku bergetar, tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang semakin membuncah dalam dada.
Aku udah lama nunggu. Arya, aku nggak minta banyak. Cuma ingin makan bakso. Kenapa dia harus makan itu? Kenapa dia nggak biarkan aku menikmati yang aku inginkan setelah semua yang terjadi? Arya tak bisa menjawab. Aku tahu. Dia juga tidak tahu harus bagaimana. Dia merasa terjepit di tengah situasi ini, seolah berada di antara dua dunia yang penuh dengan rasa cemas dan rasa bersalah. Aku tahu, dia sudah berusaha keras, tapi keadaan ini tidak bisa dihindari. Perasaan kecewa itu mengalir begitu saja, meresap ke dalam hatiku. Aku merasa sangat terluka, bukan hanya karena bakso yang hilang, tetapi juga karena perasaan yang semakin menumpuk. Aku merasa seperti aku tidak dihargai, seperti usaha-usaha kecil yang aku harapkan selalu berakhir sia-sia. Ibu Arya selalu saja ada di antara kami, menjadi penghalang yang selalu menilai permintaanku sebagai sesuatu yang tak pantas. Aku merasa begitu kecil dan tak berharga, seakan apa yang aku inginkan tidak layak untuk didapatkan. Aku memutuskan untuk diam. Tidak ada yang perlu diucapkan lagi. Aku duduk terdiam di samping Arya, memandang sisa bakso yang kini hanya menyisakan sedikit kuah dan potongan daging yang sudah hampir tak terlihat. Arya, di sisi lain, hanya bisa menatapku dengan penuh penyesalan. Ia mencoba menenangkan, tetapi aku bisa merasakan ada ketegangan yang menambah luka di hatiku. Maafkan aku, Hana, Arya berkata lirih, menatapku dengan penuh kekhawatiran. Aku janji aku akan cari yang lain buat kamu. Aku nggak ingin kamu kecewa. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa. Kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Makananku yang aku idam-idamkan sekarang hanya menjadi pengingat akan betapa kecil dan tidak pentingnya keinginanku di hadapan mereka. Bahkan saat aku mencoba menginginkan sesuatu yang sederhana, kenyataan selalu datang dengan cara yang menyakitkan. Kecewa, marah, dan perasaan terabaikan bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti aku tidak punya tempat dalam kehidupan mereka. Seperti aku hanya sekadar penumpang yang tidak pernah diinginkan. Semua yang aku inginkan terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Suasana malam itu menjadi begitu hening, dengan rasa kecewa yang memenuhi ruang antara aku dan Arya. Kami hanya duduk di sana. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap. Aku merasa kelelahan bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Semuanya terasa begitu berat, dan seakan-akan setiap usaha yang kami lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Aku duduk terdiam, menatap sisa bakso yang kini terasa sangat tidak berarti. Hati ini terasa begitu perih, seperti ada sesuatu yang merobek dari dalam. Kecewa dan marah bercampur menjadi satu. Namun yang lebih dominan adalah rasa terluka yang dalam. Aku memegangi piring dengan gemetar, dan tanpa bisa kutahan lagi, air mata pun jatuh, membasahi pipiku. Aku tahu ini bukan tentang bakso yang hilang, meskipun itu yang memicunya. Ini tentang perasaan yang sudah menumpuk begitu lama. Tentang keinginan-keinginan kecil yang selalu terasa terhalang. Aku hanya ingin merasa dihargai. Hanya ingin merasa bahwa aku pantas mendapatkan sesuatu yang sedikit lebih baik. Sesuatu yang bisa membahagiakan hatiku sejenak. Tapi kenyataan selalu datang menghancurkan. Membuat semua yang aku inginkan terasa tidak penting. Arya. Suaraku terputus oleh isakan, dan aku merasa tak bisa mengendalikan lagi perasaan yang membebani hatiku. Kenapa semua yang aku inginkan selalu seperti ini? Kenapa kita selalu berakhir dengan kekecewaan? Kenapa aku selalu jadi beban buat kamu? Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Arya terdiam sejenak. Wajahnya terlihat sangat cemas. Dia duduk di sampingku, memegangi tanganku dengan lembut. Aku bisa merasakan kehangatan telapak tangannya. Tapi itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang aku rasakan. Aku merasakan dia mencoba menenangkan.
Tetapi dia pun tak tahu bagaimana cara menyembuhkan luka yang aku rasakan. Aku minta maaf, Hana, kata Arya dengan suara serak. Matanya penuh penyesalan. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Aku udah coba semaksimal mungkin. Tapi uang yang aku punya nggak cukup. Aku nggak bisa beli lagi bakso itu. Aku cuma bisa minta maaf. Dua kata sederhana itu, minta maaf, seperti hujan yang turun deras, membasahi hatiku yang sudah terlalu lama kering oleh rasa kesepian dan kecewa. Aku tahu dia tidak salah, dan aku tahu dia sudah berusaha keras. Tetapi, hatiku tetap terasa hancur. Aku ingin sekali merasa bahagia, hanya untuk sesaat. Aku ingin merasakan sedikit kenyamanan. Tetapi setiap kali aku berharap, kenyataan selalu datang dengan cara yang mengikis semangatku. Tapi aku nggak ingin kamu merasa seperti ini, Arya melanjutkan. Suaranya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Aku benar-benar ingin bisa membuat kamu senang. Aku tahu kita hidup susah. Tapi aku nggak ingin kamu merasa nggak dihargai. Maafkan aku, sayang. Aku menatapnya dengan mata yang kabur oleh air mata. Tidak bisa lagi berkata-kata. Kata-kata Arya memang penuh pengertian. Tapi mereka tidak bisa menghapus perasaan hampa yang terus mengisi dadaku. Aku ingin sekali merasakan kasih sayang, perhatian, dan sedikit kebahagiaan dalam hidup ini. Namun, rasanya setiap kali aku mencoba menggapai kebahagiaan itu, aku selalu jatuh dan terperosok lebih dalam. Kenapa semua ini terasa begitu sulit, Arya? Aku berkata dengan suara tercekat, tak bisa menahan tangis. Aku cuma ingin sedikit kebahagiaan, sedikit kenyamanan. Tapi kenapa aku selalu merasa seperti aku bukan bagian dari keluarga ini? Kenapa aku selalu merasa seperti beban? Arya menghela napas panjang. Matanya terlihat begitu lelah. Aku bisa melihat betapa dia berusaha keras untuk membuatku merasa lebih baik. Tetapi kenyataan tidak pernah semudah itu. Ia memelukku dengan lembut, seolah ingin memberikan aku sedikit ketenangan di tengah malam yang gelap dan penuh dengan rasa kecewa. Semuanya akan baik-baik saja, Hana, katanya dengan suara pelan. Meskipun aku bisa merasakan ada ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku nggak ingin kamu merasa seperti ini. Namun, meskipun kata-kata itu penuh pengharapan, aku merasa seolah ada jarak yang begitu besar di antara kami. Aku ingin merasakan kebahagiaan, tetapi setiap usaha yang kami lakukan selalu terasa sia-sia. Ibu Arya selalu ada di antara kami, menjadi penghalang yang selalu menilai permintaanku sebagai sesuatu yang tidak pantas. Dan aku, sebagai istri, merasa semakin terkucilkan, merasa bahwa keinginan-keinginanku selalu dianggap sebagai beban. Aku menangis lebih keras lagi, tak bisa menahan kesedihan yang memenuhi setiap sudut hatiku. Aku merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya, dan segala rasa kecewa itu seperti terpendam dalam diri yang tak bisa lagi aku sembunyikan. Arya hanya bisa memelukku, berusaha menenangkan, meskipun aku tahu dia juga tak bisa memberikan solusi untuk semua ini. Hari-hari yang berlalu semakin terasa berat, dan aku merasa semakin terperangkap dalam perasaan ini. Aku ingin sekali mengubah segalanya, tetapi rasanya aku tidak tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Aku merasa begitu kesepian dalam pernikahanku, seolah aku tidak cukup untuk dicintai, tidak cukup untuk dihargai. Semua yang aku inginkan terasa seperti sesuatu yang tidak pantas. Aku hanya ingin sedikit kebahagiaan, tetapi bahkan itu pun sulit untuk digapai. Aku tahu Arya mencintaiku, tetapi sepertinya itu saja tidak cukup. Aku merasa seperti aku tidak memiliki tempat yang aman di dunia ini. Seperti aku hanyalah bayangan yang tidak pernah bisa sepenuhnya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hatiku benar-benar hancur. Setiap harinya, aku merasa seolah-olah ada yang mengikis bagian-bagian diriku yang paling rapuh,
seperti serpihan kaca yang terus berjatuhan. Aku mencoba untuk tetap kuat, mencoba untuk bertahan meskipun segala sesuatu di sekitarku terasa semakin sempit. Tetapi semakin hari, aku merasa semakin jauh dari kebahagiaan yang kuimpikan. Aku merasa seperti tidak dihargai, tidak hanya oleh ibu mertuaku, tetapi juga oleh situasi yang selalu membuatku merasa tertekan. Aku ingin sekali bisa merasa diterima, merasa bahwa aku punya tempat di dalam keluarga ini. Tetapi setiap kali aku berusaha mendekat, Ibu Arya selalu ada dengan sikap dingin yang tak pernah berubah. Setiap kali aku mencoba berbicara atau meminta sesuatu, matanya selalu tajam, seolah-olah aku tak berhak untuk menginginkan apapun. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menorehkan luka di hatiku. Kata-katanya menghancurkan rasa percaya diriku, dan aku merasa semakin kecil di hadapannya. Malam-malam yang panjang seakan menjadi penghukum bagi pikiranku. Saat aku terbaring di tempat tidur, aku hanya bisa merenung dalam gelap, memikirkan betapa sulitnya hidup yang aku jalani. Aku tak bisa tidur dengan tenang, selalu terjaga dalam kegelisahan. Aku tak bisa lepas dari perasaan tertekan yang seolah terus membayangi setiap langkahku. Setiap kali aku menatap wajah Arya, aku merasa bahwa aku membawa beban yang terlalu besar untuknya. Aku tahu dia berusaha, tapi aku merasa terlalu banyak kekurangan dalam hidup kami, dan itu membuatku merasa semakin tak berarti. Aku merasakan ketegangan di udara setiap kali Ibu Arya berbicara. Kata-katanya seperti penghukuman yang tak terucapkan, dan meskipun ia tidak mengatakannya dengan jelas, aku bisa merasakannya dalam setiap pandangannya, dalam setiap sikap yang ia tunjukkan. Aku merasa seperti aku hanya dilihat sebagai penghalang, sesuatu yang harus diterima dengan pasrah karena pernikahan Arya dan aku. Tetapi, meskipun aku tahu dia tak pernah memintaku untuk merasa seperti ini, perasaan ini tetap saja datang begitu kuat. Pada siang hari, aku sering terlihat sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, berusaha untuk melakukan segalanya sebaik mungkin. Aku membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Tetapi meskipun aku bekerja keras, aku merasa seperti itu semua tidak pernah cukup. Ibu Arya seringkali mengingatkan tentang betapa sedikitnya yang kami miliki, dan betapa aku seharusnya lebih tahu diri dan bersyukur dengan keadaan kami. Aku tahu ia hanya ingin mengingatkanku agar tidak menjadi terlalu manja, tetapi setiap kali ia berkata seperti itu, hatiku merasa tercabik-cabik. Aku tahu aku harus berjuang lebih keras, tetapi kadang aku merasa bahwa perjuanganku tidak pernah dihargai. Arya, meskipun ia selalu berusaha untuk membuatku merasa lebih baik, kadang juga tampak kehilangan arah. Aku bisa melihat betapa lelahnya dia, bagaimana beban hidup ini begitu terasa berat baginya. Aku tidak ingin menambah beban itu, tetapi aku merasa seperti aku sedang tenggelam dalam lautan ketidakberdayaan. Setiap kali aku melihatnya, aku tahu dia mencintaiku, tapi aku juga tahu bahwa keadaan kami tidak pernah mudah. Aku tak bisa hanya berharap segalanya akan berubah begitu saja. Semua yang kami hadapi, semuanya terasa begitu tak terjangkau. Suatu sore, setelah Ibu Arya melontarkan kalimat pedas yang membuat hatiku terluka, aku merasa seperti tidak ada lagi tempat untukku di sini. Aku pergi ke sudut ruangan, menutup diri dalam kesendirian, berharap bisa sedikit meringankan beban yang terasa begitu berat. Tetapi, semakin aku mencoba untuk menghindar, semakin perasaan itu tumbuh kuat dalam dadaku. Perasaan tidak dihargai, perasaan seperti aku bukan bagian dari keluarga ini, perasaan seperti aku hanya menambah kesulitan yang sudah ada. Arya datang menghampiriku, duduk di sampingku dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Kamu nggak baik-baik aja, kan? Tanyanya pelan, menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Aku hanya menunduk, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Aku cuma nggak tahu lagi, Arya. Jawabku. Suara itu hampir tak terdengar.
Aku merasa seperti aku nggak dihargai di sini. Aku nggak tahu kenapa semuanya terasa begitu sulit. Kenapa semua ini seperti beban buat aku? Kenapa aku merasa seolah-olah aku cuma jadi masalah dalam hidup kita? Arya diam sejenak, memandangku dengan tatapan yang penuh keprihatinan. Sayang, aku nggak mau kamu merasa seperti itu. Kamu nggak jadi beban buat aku. Kamu adalah istriku, dan aku cinta kamu. Kita cuma lagi nggak beruntung. Dan aku tahu ini semua nggak mudah. Tapi aku nggak mau lihat kamu merasa sendiri. Kamu nggak sendiri, ha? Namun, meskipun kata-kata itu datang dengan penuh kasih, aku merasa semakin terperangkap. Aku tahu dia mencintaiku. Tetapi perasaan tak dihargai ini terus menggelayuti setiap langkahku. Aku ingin sekali bisa merasa berarti. Bisa merasa bahwa aku punya tempat di sini. Tetapi aku merasa terjepit, terhimpit oleh segala macam tekanan. Tekanan dari Ibu Arya, dari keadaan, dan dari diriku sendiri. Setiap hari, aku berusaha untuk bertahan, meskipun hatiku hancur perlahan. Aku hanya ingin merasa dicintai, dihargai, dan memiliki tempat dalam hidup ini. Tetapi semakin hari, aku merasa semakin terasing, semakin terbuang. Semua yang aku inginkan terasa seperti mimpi yang tak pernah tercapai. Dan aku mulai meragukan apakah aku akan pernah bisa merasa bahagia. Setiap kali aku meminta sesuatu yang sederhana, seperti makanan atau sedikit perhatian, rasanya seperti aku sedang mengemis sesuatu yang tidak seharusnya aku minta. Ketika perutku terasa lapar, dan aku dengan hati-hati meminta Arya untuk menanyakan pada ibu apakah ada makanan yang bisa aku makan, aku tidak pernah tahu bahwa permintaan kecil itu akan berakhir dengan luka yang semakin dalam. Aku merasa seperti aku tidak punya hak untuk meminta apapun. Seperti aku terlalu berlebihan hanya dengan menginginkan hal-hal yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar. Pernah suatu hari aku merasa sangat lapar. Begitu lapar hingga tubuhku terasa lemas. Aku dengan malu-malu menyebutkan pada Arya, "Sayang, aku lapar. Apakah ada makanan yang bisa dimakan?" Aku tahu kami tidak banyak punya, tetapi perut ini terasa begitu kosong. Dan aku hanya berharap bisa merasakan sedikit kenyamanan. Namun, ketika Arya pergi untuk bertanya pada ibu, aku bisa merasakan ketegangan yang segera mengalir di udara. Ibu Arya keluar dengan ekspresi wajah yang penuh kemarahan. "Kamu lagi? Kenapa nggak tahu diri? Kami juga susah. Nggak bisa terus-terusan memenuhi keinginanmu. Harusnya kamu paham kondisi ini," serunya dengan nada tinggi, seolah aku adalah beban terbesar dalam hidup mereka. Aku terdiam, hatiku hancur mendengarnya. Kata-kata itu datang begitu tajam, menusuk langsung ke dalam hatiku. Aku merasa begitu terhina, seperti aku bukan bagian dari keluarga ini, seperti aku hanyalah seseorang yang selalu merepotkan mereka tanpa memberikan apapun sebagai gantinya. Aku merasa seperti aku tak pantas untuk meminta apapun, bahkan sekadar makan. Arya, yang biasanya begitu lembut, terlihat cemas. "Ibu, itu kan cuma permintaan kecil, cuma lapar," ujarnya dengan suara pelan, berusaha menjelaskan. Tetapi Ibu Arya hanya melotot dengan tajam, menunjukkan bahwa permintaanku adalah kesalahan besar yang tak bisa dimaafkan. Apa yang dia mau lagi? Apa dia tidak malu? Cuma makan sedikit saja sudah seperti mengemis. Ibu Arya melanjutkan dengan nada yang makin keras. Aku hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit yang semakin dalam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin sekali membela diriku, menjelaskan bahwa aku tidak bermaksud merepotkan mereka. Tetapi kata-kata Ibu Arya begitu keras dan menyakitkan, sehingga aku merasa seolah-olah aku tidak punya tempat di sini. Aku merasakan tubuhku gemetar. Perasaan sakit itu seperti menggigit setiap bagian dari diriku. Semua yang kuinginkan hanyalah hal yang sederhana, makanan, perhatian,
sedikit kasih sayang, tapi selalu berakhir dengan rasa dihina, dipandang rendah, dan dianggap sebagai beban. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Arya seperti sebuah tamparan yang mengingatkanku bahwa aku tidak pernah bisa cukup baik, tidak pernah bisa cukup dihargai. Aku merasa hancur di dalam, seolah-olah setiap harapan yang aku bangun perlahan runtuh satu persatu. Arya mencoba menenangkan, tetapi aku bisa melihat betapa cemasnya dia. Aku tahu dia berusaha, tapi aku juga tahu dia terjebak di tengah-tengahnya. Seringkali aku merasa seperti aku terlalu banyak menuntut, seperti aku tak tahu diri dengan kondisi kami yang serba kekurangan. Tetapi di dalam hati, aku tidak bisa menahan perasaan terasing ini. Aku merasa seperti orang luar, seperti aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku merasa tak pantas untuk ada di sini, dan semua yang aku harapkan selalu berakhir dengan rasa sakit. Aku mencoba untuk menahan air mata, namun rasanya sangat sulit. Semua perasaan itu menumpuk. Tidak ada tempat untuk melepaskan rasa sakitku. Aku hanya ingin berlari, menghindari semua yang terjadi di sekitar kami, tetapi aku tahu aku tak bisa. Aku sudah berjanji untuk bertahan di sisi Arya, tetapi kadang aku merasa seolah-olah aku hanya membawa penderitaan lebih dalam bagi hidupnya. Aku tidak ingin menjadi beban. Aku tidak ingin menyakiti hati Arya lebih jauh, tetapi terkadang aku merasa seperti aku sudah terlalu banyak mengambil dari mereka, terlalu banyak menginginkan hal-hal kecil yang mereka tidak mampu berikan. Ketika aku akhirnya berada sendirian di kamar, aku merasa begitu terasing, begitu kosong. Aku duduk di sudut tempat tidur, menatap keluar jendela yang gelap. Malam itu terasa begitu panjang, penuh dengan bayang-bayang ketidakpastian dan perasaan yang sulit ku tanggung. Aku merasa sangat sakit hati, sangat terluka, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Setiap kali aku berharap untuk merasakan sedikit kebahagiaan, selalu ada yang datang untuk merusak semua harapan itu. Aku merasa seperti aku tak memiliki tempat di sini, seperti aku tak pantas untuk dimiliki. Setiap kata yang keluar dari Ibu Arya seolah menguatkan perasaan itu. Perasaan bahwa aku hanyalah penghalang, bahwa aku hanya membawa kesulitan bagi kehidupan mereka. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dengan rasa sakit ini, dengan perasaan terasing yang semakin mendalam. Namun, dalam kesunyian malam itu, aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus merasa seperti ini. Aku tak bisa terus membiarkan diriku dihancurkan oleh perasaan-perasaan yang tak pernah bisa kuungkapkan. Aku harus menemukan cara untuk bertahan, meskipun itu berarti aku harus belajar hidup dengan perasaan yang semakin sulit untuk kutanggung. Sakit hati yang aku rasakan semakin menjadi-jadi, seperti luka yang tak kunjung sembuh, bahkan semakin dalam dengan setiap detik yang berlalu. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan kosong, seolah-olah aku terjebak dalam hidup yang tak bisa kuubah. Aku merasa seperti bayangan yang hanya melintas tanpa makna, tanpa tempat yang pasti. Rumah ini, yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku, justru menjadi tempat di mana aku merasa semakin terasing, semakin tidak diterima. Aku merasa tak ada tempat untukku di sini. Tak ada sudut di mana aku bisa merasa aman, merasa dihargai. Aku tahu Arya sangat mencintaiku, dan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku bertahan. Namun, meskipun cintanya begitu tulus, aku bisa merasakan betapa lelahnya dia. Dia berusaha untuk membuatku bahagia, berusaha untuk melindungiku dari kata-kata tajam ibu, tapi kadang aku merasa seperti semua usahanya sia-sia. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini, kenyataan bahwa kami hidup dalam keterbatasan yang begitu besar, dan aku merasa semakin terjebak dalam kehidupan yang terasa berat dan penuh dengan ketegangan. Arya sering datang padaku dengan senyum yang dipaksakan, mencoba membuatku merasa lebih baik. Sayang, aku gak akan biarin kamu merasa sendirian, katanya suatu pagi. Suaranya lembut, penuh dengan kepedulian.
Kita akan lewati semua ini bersama-sama. Aku janji. Namun, setiap kali dia berkata begitu, hatiku terasa semakin hancur. Aku tahu dia berusaha, tetapi kenyataannya tetap saja tidak berubah. Ibu Arya masih memperlakukanku dengan dingin, selalu memberi tatapan yang penuh penilaian, dan aku merasa semakin terasing di dalam rumah ini. Setiap kali aku meminta hal kecil, seperti makanan atau hanya sekedar istirahat, aku merasa seperti aku tidak pantas mendapatkannya. Kata-kata Ibu Arya selalu terngiang di kepalaku. Kenapa kamu nggak tahu diri? Kami juga susah. Kata-kata itu membuatku merasa sangat kecil. Seperti aku bukan bagian dari keluarga ini. Seperti aku hanyalah orang asing yang tidak berhak menginginkan apapun. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. Berusaha untuk fokus pada hal-hal yang positif. Tentang kehamilanku. Tentang masa depan yang aku impikan bersama Arya. Namun, kenyataan selalu datang dengan cara yang menyakitkan. Menghancurkan harapan-harapan kecil yang aku coba bangun. Aku merasa tidak dihargai. Dan semakin lama, rasa sakit itu semakin menggerogoti diriku. Aku merasa seperti aku sedang tenggelam dalam lautan ketidakpastian dan kesepian. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Arya, yang selalu berusaha melindungiku, terlihat semakin tertekan. Aku bisa melihat kelelahan di wajahnya. Betapa beratnya dia memikul beban ini, antara keluarganya dan aku. Dia ingin membuat semuanya baik-baik saja. Tetapi dia tahu betapa sulitnya keadaan kami. Aku tahu dia mencintaiku. Dan itu adalah satu-satunya hal yang membuat hatiku tetap bertahan. Namun, kadang aku merasa seperti aku hanya menambah beban bagi hidupnya. Aku merasa seperti aku bukan wanita yang dia inginkan. Seperti aku terlalu banyak menuntut perhatian. Terlalu banyak menginginkan sesuatu yang tidak bisa kami miliki. Suatu malam, ketika kami berdua duduk di kamar, aku melihatnya memandangku dengan mata yang penuh kelelahan. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana, katanya pelan. Suara berat penuh dengan keputusasaan. Aku tahu ini berat buat kamu. Dan aku nggak bisa memberikan lebih. Aku cuma bisa minta maaf. Aku menatapnya. Perasaan sakit hati itu semakin menyesakkan dada. Aku ingin sekali bisa berkata sesuatu untuk menenangkan hatinya. Tetapi aku merasa seperti tidak ada yang bisa mengubah semua ini. Aku nggak mau jadi beban, Arya. Jawabku dengan suara serak, berusaha menahan tangis. Aku tahu kamu sudah berusaha. Tapi aku merasa seperti aku nggak dihargai di sini. Aku cuma ingin sedikit kebahagiaan, sedikit kenyamanan. Tapi sepertinya itu selalu terhalang. Arya memelukku dengan erat, mencoba memberi aku sedikit ketenangan, meskipun aku tahu dia sendiri merasa rapuh. Kamu nggak beban, ujarnya dengan lembut, suara penuh cinta. Aku cinta kamu, dan aku akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Tetapi meskipun dia berkata demikian, aku merasa semakin terperangkap. Aku tahu dia mencintaiku, tapi cinta saja tidak cukup untuk mengatasi perasaan-perasaan ini. Aku merasa seperti aku tidak punya tempat di dunia ini, seperti aku hanya membawa kesulitan dan rasa sakit bagi semua orang di sekitarku. Aku merasa semakin kehilangan arah. Setiap hari terasa seperti aku berjuang melawan angin, dan meskipun aku berusaha keras untuk bertahan, aku merasa seperti aku semakin jauh dari kebahagiaan yang aku inginkan. Aku merasa seperti aku terjebak dalam lingkaran kesedihan dan ketidakpastian yang tak kunjung berakhir. Aku ingin sekali bisa merasakan kebahagiaan sederhana, makan tanpa merasa bersalah, berbicara tanpa merasa dihina, merasakan cinta tanpa ada ketegangan. Tetapi setiap kali aku mencoba untuk meraihnya, kenyataan selalu datang dengan cara yang menyakitkan. Aku merasa seperti aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi orang lain. Demi kehidupan yang penuh dengan keterbatasan ini. Hatiku terasa semakin rapuh.
Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dengan perasaan ini. Aku hanya ingin merasa diterima, dihargai, dan merasa bahwa aku bukan sekadar beban. Tetapi setiap hari, aku merasa semakin terasing, semakin jauh dari kebahagiaan yang aku impikan. Suatu hari, keadaan berubah secara tiba-tiba. Ibu Arya jatuh sakit. Awalnya, aku hanya mendengar desas-desus dari Arya, yang tampaknya cemas dengan kondisi ibunya. Ibu nggak enak badan. Aku khawatir, katanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati aku merasa berat. Tidak mudah bagi diriku untuk berhubungan baik dengan ibu mertuaku. Tetapi aku tahu bahwa situasi ini berbeda. Aku tak bisa mengabaikan rasa sakit yang sedang dialami Ibu Arya, meskipun luka di hati ini terasa semakin dalam dengan setiap detik yang berlalu. Aku mencoba menahan semua perasaan yang ada. Melihatnya terbaring di tempat tidur, dengan wajah pucat dan tubuh yang lemah, aku merasa seolah ada rasa kasihan yang mengalir begitu saja. Aku tak bisa membiarkan seseorang yang sedang sakit, apalagi Ibu Arya, merasa terlantar. Meskipun aku tahu dia sering memperlakukan aku dengan begitu kasar dan tidak peduli, hatiku tetap tergerak untuk merawatnya. Aku berusaha menahan perasaan kecewa dan sakit hati, karena meskipun dia tak pernah menghargai aku tak bisa membiarkan dirinya menderita. Setiap pagi, aku menyiapkan air hangat untuknya, membuatkan sup, dan memberinya obat-obatan yang ia butuhkan. Meski aku memendam luka yang dalam, aku berusaha memberikan perhatian yang seharusnya. Meskipun terkadang perasaan itu datang begitu kuat, rasa marah, rasa tidak dihargai, dan perasaan terbuang yang terus menghantuiku. Ada kalanya aku merasa sangat tidak ikhlas melakukannya. Tetapi aku tahu bahwa ini adalah hal yang benar. Aku tak bisa membiarkan kebencian atau rasa sakit itu menguasai diriku begitu saja. Aku harus bertindak dengan hati yang besar, meskipun itu sangat sulit. Setiap kali aku melihat wajahnya yang lelah dan tak berdaya, aku mengingat kembali semua kata-kata pedas yang pernah dia lontarkan padaku. Tetapi aku tahu bahwa saat itu, aku tak bisa membiarkan semua itu menghalangiku untuk melakukan yang terbaik. Aku ingin menunjukkan bahwa meskipun ia telah membuatku merasa begitu tertekan, aku tetap bisa berbuat baik, tetap bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang yang aku rawat. Meskipun dalam hati aku merasa teramat berat, aku berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pada malam hari, ketika Arya bekerja untuk mencari nafkah, aku sering duduk di samping Ibu Arya, memastikan dia merasa lebih nyaman. Terkadang, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya terbaring lemah dengan matanya yang terpejam. Aku tahu dia tidak akan mengatakan apapun yang akan mengubah keadaan, dan aku pun tidak berharap dia berubah. Tetapi meskipun begitu, aku merasa bahwa aku harus melakukan ini, bahkan jika itu hanya demi menjaga keharmonisan di antara kami. Meski rasa sakit itu tetap ada, aku harus belajar untuk melepaskannya, meski hanya untuk sementara. Terkadang, saat aku sedang merawatnya, hatiku terasa seperti terbagi dua. Bagian dari diriku yang merasa kecewa dan terluka karena perlakuan Ibu Arya terhadapku bertahun-tahun, dan bagian lainnya yang berusaha untuk bertindak dengan empati dan kasih sayang. Aku berusaha keras untuk menekan perasaan-perasaan negatif itu, tetapi kadang-kadang aku merasa hampir tak sanggup menahan semuanya. Aku ingin menangis, ingin melepaskan perasaan yang terkumpul begitu lama, tetapi aku tahu aku harus kuat. Arya, meskipun ia khawatir tentang ibunya, tetap berterima kasih padaku. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Katanya dengan mata yang penuh dengan rasa syukur. Aku tahu kamu nggak punya kewajiban untuk merawat ibu, tapi kamu tetap melakukannya. Terima kasih banget. Aku hanya tersenyum hambar, meskipun perasaan sakit itu terus mengendap di dadaku. Ini bukan tentang kewajiban, Arya, jawabku pelan.
Mataku menatap Ibu Arya yang terbaring lemah. Ini tentang membuat semuanya lebih baik. Meskipun kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi meskipun aku berusaha untuk tetap tegar, hatiku terasa semakin penuh dengan kontradiksi. Aku ingin menjadi orang yang baik, ingin menunjukkan bahwa aku bisa memaafkan dan mengatasi rasa sakitku. Namun terkadang aku merasa begitu kosong. Aku merasa seperti sedang berperang dengan diriku sendiri. Aku merawat Ibu Arya dengan penuh perhatian, tetapi di dalam hatiku, aku merasa seolah-olah aku sedang menahan napas, menahan segala perasaan yang sebenarnya ingin aku lepaskan. Aku merasa seperti aku memendam luka yang semakin dalam, dan semakin lama, luka itu semakin sulit untuk disembuhkan. Namun, aku tahu satu hal, aku harus tetap melangkah maju. Aku tak bisa terus terperangkap dalam perasaan sakit hati ini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya, aku harus belajar untuk menerima kenyataan ini, untuk terus memberikan yang terbaik, meskipun hatiku hancur perlahan. Setiap kali aku merawat Ibu Arya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini yang disebut dengan kedewasaan? Apakah ini yang dimaksud dengan memaafkan? Meskipun itu terasa begitu sulit, aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu adalah bahwa aku harus tetap berusaha, tetap kuat, dan tidak membiarkan perasaan ini menghancurkan diriku. Mungkin suatu hari, luka ini akan sembuh, atau mungkin akan tetap ada, tapi aku harus belajar untuk hidup dengannya. Suatu hari, ketika Ibu Arya mulai merasa sedikit lebih baik, aku duduk di dekatnya, melihatnya perlahan pulih dari sakitnya. Meski rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, aku merasa sedikit lega. Aku tahu aku telah melakukan yang terbaik yang aku bisa, meskipun itu sangat sulit. Dan meskipun aku tidak bisa mengubah perasaan-perasaan yang ada, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu Arya akhirnya meninggal dunia, dan seiring dengan berlalunya detik-detik yang menegangkan itu, perasaan kami berdua sangatlah campur aduk. Kepergiannya mengubah segalanya dalam sekejap. Meski aku merasa seolah ada ruang untuk bernafas, ada sedikit kelegaan setelah berbulan-bulan tertekan. Rasa sakit yang aku alami selama ini tidak pernah benar-benar hilang. Perasaan kehilangan itu datang dengan cara yang tak terduga. Bukan hanya tentang Ibu Arya yang sudah tiada, tetapi juga tentang aku sendiri yang merasa terperangkap dalam kenangan dan luka yang masih membekas. Ketika kami mendengar kabar tentang kematian Ibu Arya, aku melihat reaksi Arya yang sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya hancur, penuh dengan kesedihan yang dalam. Ibu yang telah membesarkannya, yang pernah memberikan kasih sayang meskipun kadang disertai dengan kata-kata tajam, kini telah pergi. Aku tahu perasaan Arya, dan meskipun aku sendiri tidak bisa berkata banyak, hatiku merasa sangat berat melihatnya seperti itu. Aku mencoba untuk menjadi pendukung yang baik untuknya, seperti yang selalu kulakukan. Aku berdiri di sampingnya, mencoba memberi kekuatan dengan cara yang aku bisa. Tetapi di dalam diriku, aku merasa bingung. Ada perasaan lega yang sulit dijelaskan, seperti ada beban yang terangkat setelah bertahun-tahun hidup dalam ketegangan. Tetapi di sisi lain, ada rasa kehilangan yang mendalam, seperti aku telah kehilangan bagian dari diriku sendiri dalam proses ini. Rasa sakit itu tidak hilang begitu saja. Meski Ibu Arya sudah tiada, luka-luka yang aku bawa selama ini tetap ada. Kata-kata yang menyakitkan, perlakuan yang tak pernah aku pahami, semuanya datang kembali dalam bayangan yang jelas. Aku merasa ada bagian dari diriku yang tidak pernah bisa benar-benar sembuh. Meskipun dunia sekitarku terus berputar, kadang aku bertanya-tanya, apakah rasa sakit ini akan selalu ada? Apakah aku akan selalu merasa seperti ini? Meskipun kenyataannya sudah berubah, di sisi lain, aku juga merasa bingung dengan perasaan-perasaan yang datang begitu saja. Aku tahu Arya sedang berduka, dan aku ingin sekali menghiburnya.
memberikan segala dukungan yang dia butuhkan. Namun, di balik itu semua, aku merasa seperti aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti aku tidak boleh merasakan kelegaan itu. Meskipun aku juga tahu bahwa hidup kami harus berjalan maju. Aku merasa sangat terpecah antara rasa sayang pada Arya dan perasaan-perasaan yang sudah terlalu lama terpendam. Pada malam setelah Ibu Arya dimakamkan, kami duduk berdua di kamar, dikelilingi oleh hening yang berat. Arya memandangiku dengan tatapan yang kosong, dan aku tahu bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Aku nggak tahu harus gimana, Hana, katanya pelan. Suaranya serak dan penuh dengan kesedihan. Aku merasa kosong. Aku nggak tahu apa yang harus aku rasakan. Semua terasa begitu hancur. Aku memegang tangannya dengan lembut, berusaha memberi dia sedikit ketenangan, meskipun hatiku sendiri terasa sangat rapuh. Aku tahu, sayang, jawabku dengan suara lembut. Ini pasti sangat berat buat kamu, dan aku tahu kamu butuh waktu untuk menerima semuanya. Namun, meskipun aku mencoba menghibur, aku merasa ada hal yang lebih dalam yang tidak bisa aku ungkapkan. Ada perasaan yang terus menghantuiku, perasaan bahwa meskipun Ibu Arya sudah tiada, aku masih merasa terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah bisa kulepaskan. Aku mencoba untuk menjadi baik, untuk mendukung Arya, tetapi di dalam hati, aku merasa seperti tidak pernah bisa benar-benar diterima dalam keluarga ini. Ibu Arya mungkin telah pergi, tetapi rasanya seperti luka yang ditinggalkan selama bertahun-tahun tidak bisa hilang begitu saja. Aku merasa seperti hidupku terhenti di titik itu, di titik di mana aku harus memilih untuk melanjutkan atau tetap terjebak dalam perasaan-perasaan yang tak pernah bisa kutangani sepenuhnya. Rasanya seperti aku harus menyusun kembali setiap bagian dari diriku yang sudah hancur. Setiap kenangan buruk dengan Ibu Arya, setiap perlakuan kasar yang pernah aku terima, seolah-olah datang kembali, mencabik-cabik hatiku dengan cara yang lebih halus, tetapi tetap menyakitkan. Namun, di balik semua itu, aku mencoba untuk terus bertahan. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus belajar untuk menerima kenyataan ini, bahwa Ibu Arya sudah pergi dan aku harus melangkah maju. Tetapi meskipun aku mencoba untuk melupakan rasa sakit itu, aku tahu bahwa ada bagian dari diriku yang akan selalu membawa luka itu, yang akan selalu mempengaruhi cara aku melihat dunia ini. Saat aku duduk di samping Arya, melihatnya berjuang untuk menerima kenyataan, aku berusaha untuk tidak membiarkan perasaan-perasaan ini merusak segala yang telah kami bangun bersama. Aku tahu ini bukan waktunya untuk terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Kami berdua harus melanjutkan hidup, meskipun itu terasa sangat sulit. Kepergian Ibu Arya mungkin membuka ruang bagi kami untuk mulai menata ulang kehidupan kami, tetapi itu juga menyisakan luka yang tak mudah untuk sembuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, atau bagaimana kami akan menghadapi kehidupan tanpa Ibu Arya. Tetapi aku tahu satu hal, meskipun rasa sakit itu masih ada, meskipun luka-luka itu belum bisa hilang, aku dan Arya harus tetap berjuang. Kami harus melangkah maju, bersama-sama, meskipun dunia terasa sangat berat di atas pundak kami. Setelah kepergian Ibu Arya, Arya semakin berusaha memberikan dukungan lebih banyak padaku. Ia tahu betapa beratnya perasaan yang aku alami, dan ia berusaha menghiburku dengan segala cara. Aku di sini, Hana. Aku nggak akan biarkan kamu merasa sendirian, katanya dengan lembut. Seringkali memelukku dengan erat, mencoba memberiku rasa aman yang aku sangat butuhkan. Namun, meskipun ada upaya tulus darinya, aku merasakan bahwa kesedihan yang mendalam tetap ada, seperti bayangan yang tak bisa aku lepaskan. Ada hari-hari di mana aku merasa sangat kosong, bahkan ketika Arya ada di sisiku. Rasa sakit itu tidak bisa pergi begitu saja, meskipun aku tahu aku harus melanjutkan hidup. Terkadang,
Aku merasa seperti aku terjebak dalam pusaran kenangan dan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Ada saat-saat di mana aku ingin menangis tanpa henti, membiarkan semua rasa sakit itu keluar. Tetapi aku tahu aku harus kuat. Untuk diriku, untuk Arya, dan untuk anak kami yang akan segera lahir. Aku mencoba menahan perasaan itu. Mencoba untuk tidak membiarkan kesedihan itu menguasai diriku sepenuhnya. Aku tahu bahwa dengan kehadiran anak ini, aku harus belajar untuk melepaskan semua rasa sakit yang telah lama membelenggu hatiku. Dia adalah alasan terbesar untuk aku bertahan, untuk aku melanjutkan hidup meskipun rasanya begitu berat. Aku tahu aku harus memberikan yang terbaik untuk anak kami, meskipun aku merasa seperti kehilangan arah. Setiap kali aku merasakan tendangan kecil di dalam perutku, aku merasa seolah-olah ada harapan baru yang tumbuh. Meskipun dunia di sekitarku terasa seperti hampa dan penuh dengan kenangan yang menyakitkan, anak kami memberi aku alasan untuk terus bertahan. Aku tahu bahwa anak ini tidak bersalah atas segala perasaan yang aku alami, dan aku tidak bisa membiarkannya tumbuh dalam atmosfer yang penuh dengan kesedihan dan ketidakpastian. Aku harus memberikan yang terbaik, meskipun aku merasa seperti aku masih terjebak dalam luka-luka masa lalu. Arya, yang selalu berusaha mengerti perasaanku, memperhatikanku dengan cermat. Ia tahu aku sedang berjuang dengan perasaan yang tak terungkapkan, dan meskipun ia tidak selalu bisa mengerti sepenuhnya, ia tetap berusaha untuk ada untukku. "Kamu nggak sendirian, Hana," katanya suatu malam ketika kami duduk bersama di ruang tamu. Tangannya menggenggam tanganku dengan erat. "Aku akan selalu ada buat kamu. Kita akan jalani semuanya bareng-bareng, oke?" Aku mengangguk perlahan. Meskipun di dalam hati aku merasa berat. Aku tahu Arya ingin aku merasa lebih baik. Tetapi ada bagian dari diriku yang merasa tak bisa melupakan semua perasaan itu. Luka-luka lama masih terasa begitu nyata. Dan aku harus belajar untuk memaafkan bukan hanya Ibu Arya, tetapi juga diriku sendiri, agar bisa move on dan memberi ruang untuk kebahagiaan yang baru. Setiap malam, sebelum tidur, aku sering memikirkan masa depan kami. Aku bertanya-tanya bagaimana hidup kami akan berubah setelah anak kami lahir. Aku tahu segalanya tidak akan mudah, dan ada banyak tantangan yang akan datang. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus mencoba untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Anak ini adalah harapan kami, dan meskipun rasa sakit itu masih ada, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berusaha untuk melepaskan semuanya, untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak kami. Namun, melepaskan bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku merasa sedikit lebih baik, kenangan buruk itu datang lagi, menghantui aku dengan rasa sakit yang tak bisa dihindari. Rasa tidak dihargai, kata-kata tajam yang pernah dilontarkan Ibu Arya, semuanya datang kembali, membuatku terjatuh dalam kesedihan yang mendalam. Kadang aku merasa seperti aku tidak pernah bisa benar-benar bebas dari perasaan itu, dari luka-luka yang sudah terlalu lama tertinggal. Arya tahu betul betapa beratnya proses ini bagiku, dan meskipun ia berusaha memberikan perhatian yang penuh, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya. Ia ingin aku merasa lebih baik, ingin aku merasa bahagia, tetapi aku tahu bahwa ia juga merasa tertekan oleh situasi kami. Ia ingin memberikan yang terbaik untukku, tetapi dia pun merasa terjepit di antara aku dan kenyataan hidup yang tak mudah. Aku melihat betapa ia berusaha keras untuk menjaga keseimbangan, tetapi aku juga tahu bahwa kami berdua sedang berjuang dalam cara yang berbeda. Suatu malam, ketika kami berdua duduk di meja makan setelah makan malam, Arya melihatku dengan tatapan yang penuh dengan rasa kasih sayang. "Aku tahu kamu merasa sakit, Hana," katanya dengan lembut. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak akan pergi. Aku akan selalu ada di sini. Kita akan hadapi semuanya. Untuk anak kita, kita bisa melewati semua ini bersama." Aku menatapnya.
Dan meskipun rasa sakit itu masih ada, aku merasa sedikit lega. Ada kekuatan dalam kata-kata Arya. Meskipun aku masih merasa begitu rapuh. Aku tahu, sayang. Jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku cuma merasa begitu banyak yang harus aku lepaskan. Tapi aku akan berusaha. Demi anak kita. Rasa sakit itu tidak akan hilang dalam semalam. Aku tahu itu. Namun, perlahan aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Meskipun dengan segala luka yang aku bawa. Anak kami adalah alasan untuk melangkah maju. Untuk tidak terus terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan mencoba untuk melepaskan semua perasaan buruk itu dan memberikan yang terbaik untuk anak kami, untuk Arya, dan untuk masa depan yang masih bisa kami bangun bersama. Dengan setiap hari yang berlalu, aku belajar sedikit demi sedikit untuk melepaskan masa lalu, untuk menerima kenyataan bahwa hidup adalah tentang berjuang, tentang menerima luka dan belajar untuk sembuh. Meski perasaan itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, aku tahu bahwa aku harus mencoba untuk membuka hati untuk kebahagiaan yang mungkin datang, untuk masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang. Setelah bulan-bulan yang penuh dengan emosi, harapan, dan kesulitan, aku akhirnya melahirkan anak kami. Sebuah proses yang penuh dengan ketegangan, rasa sakit, tetapi juga kebahagiaan yang tak terungkapkan. Aku masih teringat jelas bagaimana Arya berada di sisiku, menggenggam tanganku, memberi dukungan tanpa kata. Meski aku tahu dia pun merasa cemas dan tertekan. Setiap kontraksi, setiap detik yang berlalu, aku merasakannya dengan begitu intens. Hingga akhirnya aku mendengar tangisan pertama anak kami. Perasaan itu luar biasa, bahagia, terharu, dan lega semua bercampur menjadi satu. Ketika dokter menyerahkan bayi kecil itu padaku, tubuhnya yang hangat dan lembut membuat mataku berkaca-kaca. Aku tak bisa menahan air mata kebahagiaan. Anak ini, anak yang telah menjadi alasan aku terus bertahan, yang menjadi harapan kami berdua, kini berada di pelukanku. Dia adalah segalanya. Dia adalah masa depan yang kami impikan. Sebuah cahaya dalam gelapnya segala yang telah terjadi. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kenyataan pahit yang harus aku terima. Ibu Arya tidak bisa berada di sini, tidak bisa melihat cucu yang sangat ia nantikan, tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang aku rasakan. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan, dan meskipun aku tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengubah apa yang terjadi, aku tak bisa menahan perasaan sedih yang datang begitu mendalam. Aku tahu betul bagaimana Ibu Arya begitu menginginkan kehadiran cucunya. Ia sering berbicara tentang betapa senangnya ia akan menjadi nenek, tentang harapan-harapannya untuk melihat anak kami tumbuh besar. Namun, semuanya itu kini hanya menjadi kenangan, dan kenyataannya begitu pahit. Aku tidak tahu apakah ia akan merasa bangga melihat cucunya, atau apakah ia akan merasa menyesal dengan segala hal yang telah terjadi selama ini. Yang aku tahu adalah bahwa ia sudah pergi, dan aku, meskipun banyak luka yang tersisa, harus melanjutkan hidup ini demi anak kami. Saat aku menatap wajah kecil anak kami, aku merasakan campuran perasaan yang sangat kompleks. Kebahagiaan atas kelahirannya, rasa kehilangan karena Ibu Arya tidak bisa ikut merayakan, dan rasa penyesalan yang tak bisa dihindari. Aku merasa seolah ada ruang kosong yang sulit dijelaskan, ruang yang seharusnya diisi dengan kebahagiaan keluarga, dengan tawa nenek yang bangga, tetapi kini hanya ada kesunyian. Arya, yang berdiri di sampingku, memandang anak kami dengan mata penuh air mata. "Kita berhasil, Hana," katanya pelan, suaranya bergetar. "Kita punya anak, meskipun ibu nggak bisa melihatnya." Aku bisa melihat betapa dalamnya kesedihan itu di mata Arya. Meskipun ia tidak mengungkapkan banyak kata-kata,
Aku tahu ia sangat merindukan ibunya. Meski ia juga berusaha untuk merayakan kelahiran anak kami, aku bisa merasakan betapa beratnya baginya untuk menerima kenyataan bahwa ibu yang ia cintai tak bisa ada di saat-saat seperti ini. Aku menggenggam tangan Arya, mencoba memberi kekuatan padanya, meskipun aku sendiri merasa rapuh. Aku tahu, sayang, jawabku dengan suara serak. Aku tahu kamu ingin ibumu ada di sini. Aku juga ingin dia bisa melihat anak ini. Tapi kita harus tetap kuat. Demi dia dan demi anak kita. Arya mengangguk. Namun aku bisa melihat di matanya betapa ia merasakan kehilangan yang mendalam. Rasa rindu yang tak bisa diungkapkan. Sebuah kesedihan yang menyelimuti hatinya. Tetapi aku tahu, kami harus berjuang bersama. Untuk anak kami. Untuk masa depan yang kami impikan. Anak ini adalah bukti bahwa meskipun segala sesuatunya terasa sulit, hidup tetap bisa berjalan. Ia adalah tanda bahwa kami bisa melewati segalanya. Meskipun ada luka yang masih membekas. Aku memandang anak kami dengan penuh kasih. Meskipun Ibu Arya tak bisa berada di sini, aku berjanji pada diriku sendiri untuk memberikan segalanya untuk anak ini. Aku akan memberi dia kebahagiaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Memberi dia segala yang terbaik. Meskipun aku merasa perasaan itu tak mudah untuk muncul. Anak ini tidak bersalah atas segala hal yang telah terjadi. Dan aku ingin memastikan dia tumbuh dalam cinta, tanpa terbebani oleh masa lalu yang berat. Hari-hari setelah kelahiran anak kami penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Meskipun ada juga saat-saat yang terasa hampa. Aku berusaha untuk melepaskan semua rasa sakit dan penyesalan yang ada di hati ini. Demi anak kami. Aku tahu hidup kami tak akan selalu mudah. Tapi kami harus terus maju. Anak ini adalah awal yang baru. Sebuah harapan yang tak bisa dipadamkan. Aku melihat ke wajah Arya, yang kini tampak lebih tenang meskipun kesedihan itu masih ada. Kita akan menjalani ini bersama, Hana. Kataku dengan penuh keyakinan. Untuk anak kita. Kita akan buat semuanya baik-baik saja. Ia memelukku dengan erat. Dan dalam pelukan itu aku merasakan kekuatan yang luar biasa. Kami berdua tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan kehilangan dan kesedihan, kami masih memiliki satu sama lain dan anak kami. Itulah yang membuat kami bisa bertahan. Itulah yang membuat kami bisa terus berjalan. Meskipun dunia sekitar kami kadang terasa sangat berat. Hidup kami tetap penuh tantangan. Meski segala kesulitan dan kekurangan yang kami hadapi tak pernah mengurangi rasa cinta kami satu sama lain. Arya dan aku berusaha sekuat tenaga untuk membangun keluarga kecil kami dengan segala keterbatasan yang ada. Meski kami tidak memiliki banyak harta, kami memiliki cinta yang cukup untuk saling mendukung dan menguatkan di tengah segala kesulitan. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari hal-hal kecil yang bisa kami nikmati bersama. Anak kami, yang kini tumbuh dengan sehat dan ceria, menjadi pusat segala kebahagiaan kami. Setiap senyumannya, setiap tawa kecilnya, menjadi sumber semangat yang tak pernah habis. Arya, yang dulu penuh dengan kesedihan karena kehilangan ibunya, kini terlihat lebih bahagia. Ada kebahagiaan yang baru tumbuh dalam dirinya. Dan itu semua karena kehadiran anak kami yang mengisi ruang kosong yang pernah ada di hatinya. Namun, meskipun semuanya terlihat baik-baik saja, ada luka yang tak bisa hilang begitu saja. Kehilangan Ibu Arya memang mengubah banyak hal dalam hidup kami. Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku merasa sedikit lega setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan. Tetapi ada juga rasa kehilangan yang mendalam. Aku masih merasa seperti ada bagian dari diriku yang belum sepenuhnya sembuh. Rasa sakit yang datang dari perlakuan Ibu Arya, kata-kata yang tak pernah bisa aku lupakan, masih tersisa di hatiku, meskipun aku berusaha untuk melepaskannya. Aku tahu, untuk bisa terus maju, aku harus memaafkan. Memaafkan Ibu Arya atas segala perlakuannya.
Memaafkan diriku sendiri atas rasa sakit yang aku bawa begitu lama. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang untuk kebahagiaan yang baru. Aku berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam kenangan buruk yang hanya menghalangi langkahku. Anak kami, Arya, dan kebahagiaan yang sedang kami bangun adalah alasan terbaik untuk melepaskan semua rasa sakit itu. Kami masih hidup dalam kekurangan, namun kami tidak merasa miskin. Kami memiliki satu sama lain. Kami memiliki anak yang penuh dengan potensi dan kebahagiaan. Dalam kekurangan, kami menemukan cara untuk saling memberi dukungan, memberi cinta, memberi harapan. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuat keluarga kecil kami semakin kuat, semakin bahagia. Arya, meskipun masih merasa rindu kepada ibunya, kini lebih fokus pada masa depan. Aku melihat betapa ia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kami, untuk anak kami. Ia semakin menyadari bahwa yang terpenting sekarang adalah keluarganya, dan ia tidak ingin membiarkan masa lalu merusak segala yang telah kami bangun. Aku juga belajar untuk lebih menghargai setiap momen bersama kami bertiga, menikmati kebersamaan yang sederhana namun penuh arti. Saat malam tiba dan kami duduk bersama di rumah kecil kami yang sederhana, dengan anak kami yang tertidur nyenyak di pangkuanku, aku merasa damai. Meskipun tidak ada kekayaan materi yang kami miliki, aku merasa lebih kaya dari sebelumnya. Kaya akan cinta dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Aku tahu perjalanan hidup kami masih panjang, dan banyak hal yang harus kami hadapi bersama. Namun, aku juga tahu bahwa selama kami memiliki satu sama lain, selama kami memiliki anak kami yang akan selalu menjadi alasan kami untuk terus berjuang, kami akan bisa menghadapi semuanya. Kami sudah melalui banyak hal, dan kami akan terus berjalan bersama, membangun masa depan yang lebih baik. Aku belajar untuk memaafkan, untuk melanjutkan hidup, dan untuk menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kecil yang kami ambil bersama. Luka lama memang tidak mudah sembuh, namun aku sadar bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dilewatkan dengan terus terbelenggu oleh masa lalu. Kami, sebagai keluarga kecil yang penuh cinta, akan terus maju, belajar dari segala pengalaman yang telah membentuk kami, dan mencari kebahagiaan dalam setiap detik yang kami jalani. Ini adalah awal dari perjalanan baru kami, perjalanan yang penuh dengan harapan, penuh dengan cinta, dan penuh dengan kemungkinan. Kami tidak tahu apa yang akan datang di depan, tetapi kami yakin, selama kami bersama, kami akan selalu bisa melewati setiap cobaan yang datang. Kami akan terus membangun kebahagiaan kami, langkah demi langkah, hari demi hari.